Om Swastiastu. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi IPS yang kami pilih, yaitu bab 4, subbab A, masa kemerdekaan, subbab B, masa demokrasi parlementer, dan subbab C, masa demokrasi terpimpin. Sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. 1. Kadek Marsha Purnama Swasti absen 24 selaku ketua kelompok. 2. Alana Paramita Mewengkang absen 4. 3. Dionysius Farel William Arnam absen 7. Dan yang terakhir Inyoman Artawiguna absen 19. Subbab A. Masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan kami akan membahas beberapa bagian. 1. Upaya mempersiapkan kemerdekaan. 2. Proklamasi kemerdekaan. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 4. Perkembangan politik. 5. Perkembangan ekonomi. Dan 6. Kehidupan masyarakat pada masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan. Upaya mempersiapkan kemerdekaan. 1. Pembentukan BPU PKI. Pada 1 Maret 1945, pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan BPU PKI. BPU PKI terdiri atas 63 orang. BPU PKI mengadakan 2 sidang. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara dan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas perancangan Undang-Undang Dasar. 2. Pembentukan PPKI. Pada 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPU PKI. Tujuan utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI diketuai oleh I.R. Soekarno. Hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Contoh gambar bisa dilihat sebagai berikut. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. 1. Peristiwa Rangas Denlock. Aksi penculikan yang dilakukan oleh golongan muda pimpinan Chairul Saleh dengan menculik Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Penculikan tersebut dimaksud untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. 2. Perumusan Proklamasi Kemerdekaan. Rumusan teks Proklamasi Kemerdekaan disusun di Rumah Laksana Maeda pada 16 Agustus 1945. Kalimat pertama dari proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Setelah perumusan proklamasi selesai, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Terdapat 3 perubahan pada hasil naskah ketikan Sayuti Melik, yaitu 1. Kata tempoh diganti menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17.08.05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. 3. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. 4. Sambutan rakyat terhadap proklamator kemerdekaan. 1. Rapat raksasa di lapangan Lakda. 2. Tanggapan di berbagai daerah. Contoh gambar bisa dilihat sebagai berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjuangan fisik. Insiden Hotel Yamanto, Pertempuran Surabaya, Pertempuran 5 Hari di Semarang, Pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. 2. Perjuangan diplomasi. Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Konferensi Meja Bundar, Perundingan Romroyen. 1. Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, terjadi peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung.
Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Kota Bandung sebagai pos militer. 2. Perundingan Linggarjati. Pada 10 November 1946, terjadi sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggaranjati, Kuningan, Jawa Barat. Perkembangan politik pada masa kemerdekaan. 1. RIS. RIS terbentuk pada 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai kesepakatan negara berbentuk federasi, yaitu negara bagian, satuan-satuan kenegaraan, dan daerah swaparaja. 2. Kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bentuk RIS yang tidak sesuai dengan cita-cita, maka muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi NKRI. Hingga pada 19 Mei 1950 ditandatanganinya sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI. 3. Gangguan keamanan. Terjadi beberapa ancaman pada masa kemerdekaan seperti pemberontakan Madiun dan pemberontakan DII atau TII. Perkembangan ekonomi pada masa kemerdekaan. 1. Terjadi inflasi. Inflasi terjadi karena tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Di sisi lain, ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Pada masa itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang India Javasky Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. 2. Adanya blokade ekonomi dari Belanda. Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup atau memblokir pintu keluar masuk perdagangan RI, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dimulai pada bulan November 1945. Dengan tujuan agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Kehidupan sosial. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bentuk atau bidang. 2. Pendidikan. Tujuan utama pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna. Diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. 3. Kebudayaan. Pada masa kemerdekaan, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme, seperti Bagimu Negeri, Maju Tak Gentar, dan Bandung Lautan Api. Subbab B. Masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, kami akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Perkembangan politik, 2. Perkembangan ekonomi, dan ketiga, kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer. 1. Perkembangan politik. 2. Perkembangan ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Perkembangan politik. 1. Sistem pemerintahan menurut sistem parlementer. Kabinet disusun menurut pean kepartean dalam parlemen dan presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. 2. Sistem kepartean. Sistem kepartean yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah suatu sistem kepartean yang memiliki banyak partai politik. 3. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1995 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955. Tahap kedua pada 15 Desember 1955. Perkembangan politik. 4. Gangguan keamanan. Pada masa demokrasi parlementer, ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, yaitu pemberontakan Angkutan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). 3. Pemberontakan PRRI dan Permesta. 2. Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Perkembangan ekonomi. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain. 1. Gunting Syahrudin. 2. Sistem ekonomi gerakan benteng. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. 4.
finansial ekonomi atau dalam kurung FINE. 4. Rencana perkembangan 5 tahun RPLT. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 1. Kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. 2. Pendidikan. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang diberatkan kepada spesialisasi. 3. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Selain itu berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta. Subbab C. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin kami akan membahas 3 bagian, yaitu 1. Upaya perkembangan politik, 2. Perkembangan ekonomi, dan 3. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan politik. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dari dekret presiden tersebut antara lain menetapkan pembubaran konstitusi, pembentukan MPRS, menetapkan UUD 1945. Selanjutnya ada penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR. Ada juga presiden seumur hidup. Selanjutnya ada politik luar negeri. Politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Beberapa politik luar negeri adalah Oldevo dan Nego, politik mercusuar, pembebasan Iran Barat. Selanjutnya perkembangan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki ekonomi adalah yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Yang kedua, devaluasi mata uang. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Selanjutnya, kehidupan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada pendidikan. Pada 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada 1962, pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan di SMA dilakukan penjuruan mulai kelas 2. Selanjutnya ada kebudayaan. Muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat milik PKI, Lembaga Seni Budaya Muslimi Indonesia milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om.